Ya, beberapa waktu lalu kan pernah Satgas Citarum Harum melakukan tindakan tegas kepada beberapa industri tekstil yang membuang limbah sembarangan ke Sungai Citarum. Tapi ya mereka tidak menindaklanjuti kepada masyarakat yang buang sampah gitu ya. Karena sampah Citarum bukan hanya limbah, tapi sampah ada limbah domestik rumah tangga. Nah, kan kebanyakan sekarang dilihat di video terus di viral itu kan kebanyakan styrofoam barang plastik. Limbah nama memang ada itu bercampur dengan cair pasti terurai, tapi ya mau dia plastik kan susah, ratusan tahun dia baru terurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami para pembaca Harian Umum Koranggala di obrolan redaksi yang kali ini tampil dengan format baru, Waiki, Ya. yaitu membahas tentang berita-berita yang hangat selama sepekan terakhir ini atau sepekan ke depan. Ya. Anu kerhanet-hanetna kurang dibahas apa yang menjadi headline di media cetak, Koranggala, serta di koranggala.id. Ya. Kita melihat hari kemarin Waikinya sempat ramai, sempat viral membahas namanya di media sosial. Mageunjleung pokoknya mah terkait postingan Pandawara Group Siap. tentang sampah di Citarum, dan di kita pun menjadi headline pembaca di Harian Umum Koranggala menjadi headline tentang tumpukan sampah di Sungai Citarum, tepatnya di Batu Jajar, di bawah jembatan Batu Jajar blok Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, atau di sebelum pintu masuk Waduk Saguling. Tangtos sih banyak. Tangtos dah ieu mah kajadian kieu mah lain ayeuna hungkul. Teh baheula ge kieu posisina sampah mah. Cuman pedah aya media sosial jadi viral. Jadi rame. Aya sisi positif ge aya. Yang ngingetkeun lah mun urang yang ngingetkeun boka masyarakat, pengingat ke masyarakat, ke pemangku kebijakan baik Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bandung Barat, ataupun Satgas Citarum Harum. Kaasup ieu nya Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Eta BBWS Citarum juga menjadi salah satu yang terkait dalam permasalahan ini. Sebenarnya permasalahan yang sangat menahun. Cuma ya tadi melalui media sosial hasilnya jadi rame. Tah. Diperkenalkan heula ieu Mang Kiki teh anu nyekel halaman hiji, yang pegang halaman 1 yang menentukan headline untuk Harian Umum Koranggala cetak. Tah, ayeuna dasarna Mang Kiki memutuskan tentang tumpukan sampah Sungai Citarum menjadi headline teh naon Mang Kiki tah? Dasarna karena ya kahiji mungkin ya karena viral di media sosial ya, yang saya telah baca dan saya amati dari pagi ya, walaupun kiriman berita dari teman wartawan belum ada juga ya, saya pikir ini cocok untuk HL, walaupun saya sudah menentukan untuk hari itu ada HL untuk yang lain misalnya. Cuman karena setelah dibaca bolak-balik ya, akhirnya dengan konsultasi dengan beberapa teman termasuk dengan Redwell ya, kita putuskan ini yang menjadi HL gitu. Dan walaupun dari ini si teman wartawan di lapangan mengirimkan datanya tersendat gitu, yang akhirnya kita baca berita yang terdahulu belum yang hari itu. Nah, setelah hari itu tuh kisaran antara jam 6 sore sampai jam 7 sore kemarin berarti malam itu baru ada terusannya, oh ini beri data ini nih yang 200 ton sampah yang penuhi Citarum menurut perhitungan kasar Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidupnya Jawa Barat, Prima Ayuning Tias. Ya, menurut perhitungan kasar dia tuh ada sekitar 200 ton sampah menumpuk di wilayah itu sepanjang 3 kilo. Waduh, 3 kilo mah tuh antara Aya ti dieu ka mana nya ti Buah Batu ka Citiling, aya festival Citiling.
bisa lah. Bisa kurang lebih lah Kurang Citylink lebih. jalan peta lah Iya. gitu. Kan panjang ya. Panjang. Pisan, dan itu ya 200 ton. Aduh, kenapa saya judulin penuhi, padahal mah sebenarnya bagusnya cemari, tapi akan berdampak lebih negatif lagi kalau cemari, karena si air Citarum ini menjadi air baku untuk petani jaring apung di Saguling, Cirata, dan kesananya ke Jatiluhur, bahkan mungkin juga menjadi air baku bagi perusahaan air minum di beberapa daerah. Nah, ini sebenarnya bisa setelah ke hilir, sebenarnya air itu semakin bersih karena tersaring oleh 3 bendungan yang tergede itu sebenarnya. Cuman di sini ini kan kebiasaan buruk masyarakat nih. Masyarakat oknum masyarakat, walaupun sebenarnya masyarakat baik di 3 daerah ya, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, maupun Bandung Barat, 4 daerah itu. Bandung Raya itu sebagian besar masyarakat sudah peduli pada sampah, cuman ada beberapa oknum masyarakat lah yang tega atau yang mau membuang sampah sembarangan ke Sungai Citarum, apalagi saat hujan deras. Mereka dengan seenaknya sangeunah we ngalungkeun naon we gitu, nu penting mah imah aing bersih gitu. Nah, di sini sebenarnya ada hukum karma sebenarnya kalau mau dia, tetapi ya jangan dibahas lah karunya bisi. Cuma ini peringatan kepada mereka yang membuang sampah sembarangan. Artinya jangan kan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di rumah pun disimpan walaupun tidak ditutup. Setan arabus. Oh, itu teh setan. Ya, apalagi kemun dipikeun, setan lebih resep deui, kemun dikaitkeun kana agama sebenarnya. Tapi baik lagi ini ana dopatu minal iman aya geuningannya. Kebersihan daripada iman. Muprodatna. Nah, inilah yang harus menjadi menjadi peringatan bagi mereka dan trigger bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi terus tentang kebersihan ini, tentang sampah. Bagaimanapun karena sampah ini beberapa tahun lalu kan wilayah Bandung Raya pernah menjadi lautan sampah akibat TPA Sarimukti yang overload. Itu dia diakibatkan juga karena TPA Leuwi Gajah longsor yang menimbulkan korban jiwa. Inilah sebenarnya kenapa pemerintah dari sejak longsornya TPA Leuwi Gajah tidak membuat suatu inovasi untuk penanganan sampah. Kita guat mikir hari taken nya berenana aya pada aya Sarimukti kalam we Sarimuktinya berenana pake heula tempo geus pinuh, tempo geus kebakaran terakhir jadi lieur ayeuna teh kumaha pemerintahnya. Padahal Sarimukti sakitu lembah, sakitu lega, sakitu jero bisa pinuh. Homoyo aduh. Enakan bingung, enakan Sarimukti dipaksakeun we terus. Overload. Padahal masa pakainya pun udah berakhirnya. Sebenarnya mah kalau untuk naonnya teh ningali kanu kuota mah jeung volume sebenarnya Sarimukti itu geus teu layak sebenarnya mah. Dan kasihan lah warga setempat sebenarnya ada aya air lindi teh geuningannya. Dan itu air lindi kan nyebar. Racun atau cemaran yang hasilkan dari sampah itu kan masuk ke dalam aliran sungai yang sempat kita HL dulu, di headline-kan dulu kan air lindi itu. Ya itulah. Ya memang sekarang pemerintah membuat tempat pembuangan sampah terpadu ya di Logok Nangka gitu. Logok Nangka. Tapi ya berharap karena memang itu mau dibangun, sudah dibangun, cuman teknologinya belum masuk. Acan aya teknologina eta teh dan akan mulai efektif bekerja secara optimal tahun 2026. Jauh kan ari kan kamari teh urang asa ningali saya MOU jeung orang Jepang teh. Ya, karena kan itu transfer teknologi dari orang Jepang ke orang Indonesia kan perlu butuh waktu lama. Ari bangsa urang teu bisa niron begitu wae. Lain ari bangsa urang nu sakiloba pinterna gitu can bisa nginyen teknologi pengolah sampah nu kitu mah kiki. Tong eleh ku bangsa jin kitu nya. Maksud teh urang teh sebenarnya bisa cuman malu-malu kucing lah. Pedah mahal ongkos produksina atau kumaha. Kedua kan pernah gempar kan hiji seorang bukan peneliti sebenarnya, dia menemukan teknologi
cai bisa menjadi bahan bakar. Kan tadi akui ku BRIN. Ternyata diakui nama keluar luar negeri. Di situ Indonesia mah butuh istilahnya orang yang bisa diakui itu menjadi seorang peneliti atau seorang ahli itu ya harus ada dasarnya, pendidikannya apa gitu. Itu bisa ijazah terakhir PAUD-nya. Padahal kan suatu ilmu tidak bisa tidak harus diukur melalui latar belakang pendidikan ya. Tidak bisa diukur. Batun orang enak aya ijazah terakhir batun orang gimana? Ijazah terakhir teh PAUD Al-Munawwaroh. Sekolah manehna terakhir ya. Ijazah terakhir teh PAUD batun orang tapi manehna pintar muka usaha. Jadi, tapi dari sana kan kita harus belajar bahwa latar belakang pendidikan tidak menentukan masa depan orang. Jadi pengalaman adalah guru yang berharga. Balik deh ke Citarum, Mang Kiki. Orang rada menggelitiknya pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prima Hayuning Tias Del Dinas Lingkungan Jawa Barat serta Pak Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin bahwa sampah yang terbawa dari Bandung Raya teh sebab perilaku masyarakat. Kade orang rada kurang sreg gitu dengan pernyataan eta bahwa antara masyarakat dan pemerintah kuduna kita kan punya pemerintah yang memerintah kita sebenarnya yang mengelola hajat melalui peraturan pergub perda mereka supaya bagaimana caranya masyarakat sebisa mungkin dengan hukum dan aturan yang ada supaya ditindak tegas supaya tidak membuang sampah ke sungai, Mang Kiki. Pernah ada peraturannya di Sungai Muara Cikapundung di Bojong Soang ada. Apabila membuang sampah akan denda sekian. Kudu nama. Harusnya kan jangan selalu menyalahkan masyarakat, meskipun masyarakat pun ikut andil. Betul. Tapi kan seperti Pandawara Group kan mereka alangkah baiknya tidak hanya untuk menanggulangi saja, tapi bagaimana mereka mencoba mensosialisasikan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat Pandawara Group. Pandawara Group mengedukasi ke masyarakat supaya loh ini kok bahayanya membuang sampah teh siga kieu tah dampakna tah. Harusnya antara Pandawara Group, Pemprov Jawa Barat, Satgas Citarum Harum, BBWS bagaimana mereka berkolaborasi membuat masyarakat itu sadar apabila perlu tegakkan hukum mungkin ya. Di setiap sepadan Sungai Citarum misalnya di tenan CCTV misalnya untuk memantau siapa saja masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Betul. Ya, beberapa waktu lalu kan pernah Satgas Citarum Harum melakukan tindakan tegas kepada beberapa industri tekstil yang membuang limbah sembarangan ke Sungai Citarum. Tapi ya mereka tidak menindaklanjuti kepada masyarakat yang buang sampah gitu ya. Karena sampah Citarum bukan hanya limbah, tapi sampah ada limbah domestik rumah tangga. Nah, kan kebanyakan sekarang dilihat di video terus di viral itu kan kebanyakan styrofoam barang plastik. Limbah nama memang ada itu bercampur dengan cairan pasti terurai, tapi ya mau dia plastik kan susah ratusan tahun dia baru terurai. Nah ini memang edukasi Pandawara memang mengunggah video di medsos itu memang bagian dari edukasi, tapi tidak secara langsung kepada masyarakat. Tapi kan itu sudah terjadi, Mang Kiki. Dan sudah terjadi dan masyarakat pun ya yang bisa melihat Pandawara Group adalah viewernya mungkin ya pengikutnya masyarakat. Ini tersebar oleh media massa yang mainstream bisa ditersebarkan. Nah ini sebenarnya balik lagi sebenarnya ke tadi kan Kang Tele bilang bahwa ada tergelitik bahwa ini perilaku buruk masyarakat yang mana dulu. Karena di situ ada oknum, ada masyarakat yang sudah tahu tentang masalah sampah ini, bagaimana mengelola, bagaimana memilah dan memilih dan nah tapi ya balik lagi ini memang kesadaran masyarakat memang harus dibangun oleh mulai dari tingkat rumah tangga, RT, RW, kelurahan, sambat gitu. Ini bangunnya dari bawah dan itu harus semua terlibat dan semua terlibat. Gak bisa oleh RT sorangan, tidak bisa RW sorangan, apalagi gubernur sorangan. Gubernur kan
ngomong asana loba pisan masyarakatnya bayangan atau 45 juta kudu cukup bisa kan. Artinya balik lagi ya, orang sebagai orang bisa memilah sampah gitu, orang sorangan bisa micen sampah ke sungai kan enak. Hampir di setiap RW ada petugas mengambil sampah ya, walaupun dengan bayaran ya dalam tanda kutip gitu. Ayah mulai di 30.000 itu 5 sampai ke 50.000. Bagi saya sebenarnya bayaran segitu tidak menjadi masalah asalkan ini sampah terbawa dengan baik. Saya keluar dari rumah ini sampah organik, ini sampah anorganik, dipisah dulu mangga atau gitu. Ya, saya pribadi gitu, tapi dukarin nusanes mah. Di urang teh nya kurangna teknologi meureunna Mang Kikinya. Jadi sampah ningali Mang Kiki tempat pembuangan sementara di Ancol di jembatan kan, ya. Eta kan roda sampah hungkul, anapna sungai, ya. Walau alam kan ya teu apa mun penting mah eta. Ya tadi anggut wae kan sadot teu apa. Komo di kordon. Oh di kordon kan sampah. Nah, tiap penting ditungguan ku. Tapi harita mah sih di kordon teh enak geus eueuh Mang Kiki. Ya. Dan nu di pinggir pasar teh ya. Harita pernah dipoto ku urang. Ya. Jadi AL eueuh deui isukna tah si tempat pembuangan sementara teh. Ya, eta sampah segede kitu loba nya anu harus diolah. Nya saya berharap apakah bagaimana caranya edukasi secara masif kepada masyarakat, mungkin penyediaan tempat pembakaran sampahnya, terutama di warga-warga. Jadi diolah masing-masing. Diolah masing-masing apa setiap RW, setiap kelurahan menyediakan pembakaran sampah atau teknologi apalah, teknologi tempat guna apa namanya pun. Ya, termasuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung sebenarnya Bandung Bajo sudah mengeluarkan perda untuk mengolah sampah secara mandiri, tapi ya tetap aja karena yang balik lagi kesadaran kita dalam susah sih, karena mereka pingin rumah bersih tapi tidak mau. Ya, tempo hujan kan usah salung. Itu yang harus dibangun kesadaran terutama, bukan mendiskreditkan atau memojokkan masyarakat yang tinggal di pinggir Sungai Citarum. Tapi kan rata-rata yang mungkin dengan dekat dengan sungai Mang Kiki yang melakukan anu micen runtah kawalungan teh yang semua jauh tidinya atau di anak-anak sungai. Masyarakat yang dekat aliran sungai, anak Sungai Citarum, aliran sungai lain yang berpotensi membuang sampah ke sungai. Jadi si Hamplas wilayah cuma jadi TPA raksasa. Jadi TPA raksasa. Ini kejadian seperti ini pun dari 2010, 2011 pun pas seperti ini. Cuma dulu kan dieksposnya sama media. Medianya pun media cetak dan online dan terbatas untuk penyebarannya. Sekarang kan melalui media sosial penyebarannya cepat. Oleh karena itu ngeunah nama sosialisasi, ada kolaborasi lah, coba ajak Pandawara bagaimana mensosialisasikan bahwa sampah itu berbahaya lah, terutama sampah plastik untuk dibuang ke sungai Mang Kikinya. Ya, karena berdampak kepada kualitas air sih ya. Kualitas air. Ya, yang dirugikan kan bukan hanya petani jagung apung atau si PLN Indonesia Power yang mengolah itu, ya kita juga sebagai masyarakat ya akan mendapat kerugian gitu. Karena mau tidak mau kita tetap telah mengonsumsi air Citarum lah gitu. Ya. Sok we. Aku tetap kita pernah mengonsumsi air Citarum. Ya dipakai air komo disalur-salurkeunnya. Di ditu di Cikoneng di Ipal, lain kan di sedotan Sungai Citarum eta teh. Kemarin aku we lah gitu nya. Jadi tong ada tempat urang keur nginum atau tempat urang untuk masa depan ka hareup gitu. Sumber penghidupan lah. Sumber penghidupan kok digegeleuh ku maneh sorangan gitu teh. Nah, bener kudu dijaga dirawat Sungai Citarum teh lur. Entong ayeuna pabrik di Palasari ya, orang mah kasaksian wae mun hujan. Limbah teh kalaluarkeun di sepanjang jalan Palasari dan Kolot kan panas ngebul. Saya hujan mah kan mau mungkin ngebul mah di Palasari nya. Eta. Pernah mangge gitu di Palasari. Wah, sering komo lamun hujan eta cai teh kan ngagololontor ngebul. Hideungnya hideung anu beureum mah gitu tapi ya gitu. Tapi kan itu kembali ke kesadaran masing-masing ya. Ya. Dan yang ketegasan hukum, penegak hukum, penaya instansi yang terkait lah antara BBWS, Satgas, Pemprov Jawa Barat, DLH,
Pemkab masing-masing setiap daerah yang dilalui Citarum, TNI Polri serta eta influencer sehingga Pandawara ajakan ya, supaya mensosialisasikan. tong hanya Islam mengekspos saja gitunya. Dan Tapi- emang ekspos, tapi kan misalnya dampaknya sehingga di Sukabumi nya mangkikinya anu ku Pandawara diekspos teh gana sungai naon lah Pantai. pantai kan eta diekspos ku Pandawara teh bersih langsung, tapi kan seminggu 2 minggu 3 sebulan kemudian aya deui sampah loba deui. Nah, Berarti itu kan tidak menyentuh ke pencegahan, ke edukasi nama betul, gitu. ya. Jadi ya memang tidak menyebar ke masyarakat, Hanya sehari tahun, tapi kan orangnya perlunya jangka panjang. Hmm, Tah kumaha carana eta nya kita duduk bersama dipikirkan bersama-sama, ya. baik dari media massa aja gue sosialisasi nada. Kalau kumaha Citarum sumber penghidupan lainnya bukan solusinya, bukan solusi menaikkan jembatan apa. Jika di jembatan di eta anu Cigebar kan baheula setiap Citarum banjir eta sampah nyangkeun magekenya. Ya. Nah, solusi nanti lain dibersihan ditaikkeun jembatan supaya teu nyangkeun. Lain gitu solusinya nya. Ngarah aya proyek meureun. Tiris. Proyek, tapi kan untuk kemaslahatan sebenarnya. Ya. Tapi Mungkin ya, itu bagi mereka solusi menaikkan jembatan supaya sampah tidak nyangkut, tapi kan bukan seperti itu caranya. Itu tidak akan menghilangkan sampah. tuh Cuma jangka pendek ketemunya, solusi jangka pendek. melancarkan aliran sampah yang ke sungai, jadi gitu. Anggrek paling nama ka Citarum. Anggar paling nama Citarum teh nyangkeun di muara sungai Cikapunung eta. Ya. Oke. Eta berarti makanya perlu ngaranna teh naon kolaborasi semua pihak. Siap, eta emang perlu, dan triggernya dari Pemprov sih harus kuat sih nya. Bahwa ini untuk kepentingan masyarakat umum gitu. Dan Pemprov punya kepentingan di Sungai Citarum. Punya kepentingan Nah, iya sungai terbesar di Jawa Barat. terbesar terpanjang. Harus malu lah maksud teh. Ya. Berita seperti ini kan sampai ke dunia internasional. Minang lah Citarum disorot. Ya, sungai terkotor di Sungai terkotor dunia, walaupun sekarang alhamdulillah sudah bersih, banjir sudah jarang. Itu kan menjadi salah satu langkah baik Pemprov, pemerintah pusat, pemerintah Jawa Barat, Satgas Citarum Harum. Sekarang sudah jarang banjir lagi alhamdulillah Mang Kiki. Jarang. Asal banjir terselesaikan lah. Adapun banjir hanya 1 jam beres. Alhamdulillah lah sakitu mah. Ya, Sakitu mah alhamdulillah teu pati siga baheula teuing. sebulan. Saminggu 2 minggu, 3 minggu. Kan lila bulan alhamdulillah permasalahan banjir sudah selesai di Citarum. Tah ini masalahna lain deui. Sampah, limbah kan sudah terselesaikan. Ya. Sedikit banyaknya sudah terselesaikan oleh Satgas Citarum Harum. Ya. Ketegasan Satgas Citarum Harum dalam menindak pabrik sudah mulai terlihat. Tuh. Limbah sudah geus ngeunaheun geus teu pati hideung deui Citarum. Coklat lah bisa ketinggal Bisa ketinggalan di coklat. Tah ayeuna masalah baru sampah mangkikinya. sampah mah modern ti hilir sampai ke hulu, itu mah. Teu pira saurang mah micen sakeresek, tapi kan micenna sabaraha puluh ratus ribu jelema nya. Di aliran ku Citarum teh nya aya kan 3 juta mah. Heeh, teu pira sakeresek lung. Sakaresek teh beratna 50 kilo. Atau misalnya sagelas kapungkul we saurang, tapi kan micen loba ka dinya. Inilah ya. Ini jadi PR semua pihak ya. Baik dari pusat, Jawa Barat maupun Pemkab dan perangkat yang lainnya, termasuk masyarakat saya sama masyarakat paling terbawah juga punya PR untuk menyelesaikan ini, hanya walaupun kontribusinya secuil gitu. Iya. Ya balik lagi kepada kepada pemirsa semuanya, balik lagi kepada kesadaran kita masing-masing lah, bagaimana cara kita mengolah sampah sebelum sampah itu dibawa oleh petugas gitu ya. Nah, bagaimanapun juga sampah itu akan memberikan efek negatif bagi pembuangnya maupun bagi pemulungnya gitu. Eta nadopatu minal imani teh anya meureunnan. Efek negatifnya jelas, sama apapun yang tertera dalam Al-Quran ya seperti itu ya. Kita mohonlah kepada teman-teman ya, saya bukan menggurui, bukan istilahnya nitah, Mengajak lahnya urang ngengetan. istilahnya nitah Lain sok pinter lain nya urang teh ngomong kieu teh. ya. Ini mah karena
saya pernah menjadi korban banjir. Orang yang sarua kan emang iki urang soalnya hirup di Daerah aliran Sungai Citarum. Apal ti mimiti Citarum gede caina ayeuna jadi lebar tapi dangkal. Baheula mah pemirsa Citarum teh leutik tapi jero. China tarik deh. China tarik. Bahkan untuk menyeberang ke seberang pun harus menggunakan eretan. Baheula pasti loba nu can ngalaman. Ya kurang teh kudu leumpang heula ka handap hayang meuntas teh tah. Hayang naik eretan teh. Eretannya rakit yang ditarik. Rakit yang ditarik. Ayeuna mah geus jarang. Ayeuna masih aya keneh di daerah eta. Cisirung aya eretan hiji deui eta tah. Ya. Eretan. Maksud teh urang ayeuna urangnya ngingetan ka ngajak urang mah ka keluarga urang, ka tetangga kan udah deket. Ayo astong meuceun Sungai Citarum leuletikan heula we. Urang mangkiki masyarakat naon pemirsa ajak orang yang terdekat dulu lah mengolah sampah yang baik. Jangan sampai berita-berita seperti ini teh muncul kembali. Betul. Yang malu pada semua. Era maka masyarakat Jawa Barat nya. Siap. Nah, gitu berarti harus banyak diambil hikmah nah dan naon aya hikmahna nya. Ari jang hel besok masih kena tentang Citarum Mang Iki. Ya, kelanjutannya dari ini ya, dari luar tutupan sampahnya jadi saya minta kepada teman-teman di lapangan untuk mengorek lebih jauh kualitas air yang dihasilkan dari Citarum ini. Dampak sampah teh. Karena itu kan berdampak kepada daya tahan turbin di Saguling yang konon yang harusnya 45 tahun ya menjadi lebih singkat, dan kualitas ini juga digunakan oleh para petani jaring apung ikan ya. Yang walaupun dari bagi sebagian mereka juga ada memberikan efek negatif juga kepada turbin. Tapi kita terlepas dari itu bahwa ini kualitas air Citarum ini memang dari hulu sudah beres ya. Kelihatan coklat, saya lihat di daerah Ujung Soang sampai ke daerah Kolot coklat, tapi ke daerah Kolot ke ditu eueuh aya deui nya nembongan di sisi datangna teh nya. Nah itu kan kayaknya apalagi Cihampelas menjadi tempat berhentinya sampah gitu. Pasti eureun di dinya soalnya kan ari ka Saguling mau ka bawa sampah, pasti eureun di dinya kabeh mah. Disaring kan pasti disaring. Pokoknya masyarakat jangan sampai nanti fenomena seperti ini teh menjadi wisata sampah. Jadi masyarakat nu hayang ningali sampah teh gampang geus we ka dieu ka Batu Jajarnya. Daerah Cihampelas. Daerah Cihampelas eta pasti di dinya we nyangket teh engke-engke deui mah. Tah jangan sampai seperti itulah. Iya. Harus dihilangkan. Betul. Dan ini Waduk Saguling ini menjadi sumber kehidupan jutaan orang loh di situ. Iya. Orang bahkan lepas dari Saguling masuk ke Cirata menjadi sumber air PDAM bagi beberapa daerah. Ka handap deui kan ka Karawang, Bekasi, Cianjur. Bukan konon memang Jatiluhur menjadi sumber air baku untuk PDAM Jaya Jakarta. PDAM Jayanya. Wah, itu kan. Ini waduh puluhan juta lah yang menggantungkan itu kepada Citarum ini. Nah, ini harus disadari oleh kita bersama bahwa sampah sedikit pun akan tetap membuat kualitas air berubah gitu. Bagaimanapun mau sampah plastik, mau sampah apapun, terkecuali sampah organik ya, tapi organik maupun anorganik tetap memberikan merubah kualitas air. Benar. Misalnya disadari tetap memberikan kualitas air. Kualitas air akan terganggu, dan ini yang menjadi masalah semuanya bagi kita sebenarnya sebagai konsumsi air, konsumen gitu. Nah itu hawatos. Nah, pemirsa nuti hulu dugi ka hilir ayeuna mah geus eureunana micen runtah kawalungan, baik eta ti anu cicing di aliran sungai Cikapundung, terus teh mana deui itu teh Cimandiri lain nu di Ranca Ekek teh geuningan Cikapundung, Citepus, aliran sungai Citepus anu caringin tang ngaliwat ka dinya nya. Citepus teh nu jadek sok banjir nu teu beres-beres, jalan dengdek sayati eta aliran sungai Citarum. Cimahi kan Cimahi bisa. Cikapundung, Citepus, Cimahi, terus Ranca Ekek teh naon? Astagfirullahaladzim. Balungan naon mari Ranca Ekek teh geuningan.
aliran sungai naon can cekik teh? Lobangan teu apa. Alah orang ingat tapi poho gelah nu ingat di bejaan ya Bejaan di WA. di WA pokoknya nama eta kan aliran anak-anak sungai yang bermuara semua ke Sungai Citarum. Masyarakat di sekitar aliran sungai itu anak aliran anak Sungai Citarum ya mulai dari sekarang lah bagaimana mereka diduruk eta mah baiknya dihareupeun ieu mah si sampah teh nu penting tong nepi ka micin ka sungai sampai yang ada buang ke sungai baik 1 kresek, 2 kresek, 3 kresek dapat merugikan puluhan orang lainnya yang bergantung hidupnya ke Sungai Citarum. Tuh. Eta permasalahan sampahnya makanya. Tah orang ayeuna dek nanya kan di tulisan tentang badak Jawa, ieu kumaha urusana. Badak Jawa, perburuan badak Jawa yang kemarin dirilis oleh Polres Pandeglang, ya. Polda Banten. Banten. Bahwa konon katanya badak Jawa teh populasinya menipis magigi. Ya. Ku perburuan eta kunaon coba. Jadi ini saya beberapa dari media yang saya baca itu ada 14 orang yang ditetapkan jadi tersangka karena mereka adalah pemburu liar badak Jawa yang hingga saat kemarin ekspos itu ada 26 individu yang telah menjadi korban mati gitu kan si badak teh bacusa teh diambil culanya untuk dijual ke negeri Cina katanya. Jadi artinya di situ ada backing, ada owner yang pingin aduitan eta si pemburu liar gitu. Berarti cula si badak ieu teh punya nilai ekonomi yang tinggi tinggi. Seperti gading gajah, Ini kan ini ya, badak Jawa tuh hanya tinggal satu-satunya badak yang khas endemik Jawa gitu kan. Walaupun ada di sana ada lutung, ada macan, tapi untuk ini ya untuk herbivora kan ini herbivora ya endemiknya ini. Dan di Sumatera ada badak Sumatera, di Afrika ada badak Afrika. Cuman dari bobotnya juga berbeda. Afrika dan Sumatera mempunyai culanya 2 gitu. Iya mah 2 itu mah. Nah, ini mah 1. Iya mah hiji nu di urang mah, di Jungkulon mah. Terakhir tuh bahwa terakhir dari catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa ada 60 individu yang tercatat ya, baik dari secara kamera trap maupun dari penjajahan petugas. Tapi dengan diburunya ada 25 individu yang mati, berarti berkurang artinya. Berkurang ya kisaran ini sekarang 38 lah. 38 ekor deh di Taman Ujung Kulon bisa kitu lega. Dan ini kan si badak itu sangat bergantung kepada tanaman di bawah gitu ya. Sementara di Taman Nasional Ujung Kulon sudah lama tumbuh tanaman yang tinggi. Artinya tingginya bukan tinggi tanaman keras tapi tingginya si model pohon apa ya? Jadi si tangkal kelapa tapi Jamai lain. Bukan. Disebutnya pohon nipas gitu. Oh, nipas. Yang tumbuh di para ieu teh, para bukan. Oh, lain. Jadi si pohon itu mengganggu tanaman yang ada di bawah karena si tanah itu tertutup sehingga kanopi lah tertutup. Nah, sementara si badak kan butuhnya tanaman di bawah. Sebagai perdu muka gitu menjadi makanannya. Jadi mereka tuh lari ke dalam hutan ya akhirnya menjadi sasaran pemburu walaupun di pinggir sungai atau di pinggir pantai pun banyak diburu gitu. Tapi ya terlepas dari itu saya pernah sempat ke Taman Ujung Kulon lagi pernah kan itu kumaha kondisina 3 hari ya. Menok di leuweung noong badak walaupun harus digegalnya dicoconya wah reungit kumaha. Reungit teh beda ada gitu Ujung Kulon berenanya baradagnya atilnya kumaha. Tapi ya ada suatu kebanggaan bahwa di situ ada suatu tempat untuk perkembangbiakan si tapi Jawa. Mang Kiki bertemu dengan si badak eta teh. Kalau di tempat penangkaran ya bertemu. Aya di hutan? Di hutan man 3 poe noongan teu ka panggih. Walaupun dirinya aya tempat pangguyanganna, tempat bekas berakna kumaha ditungguan yang petugas 3 poe 3 puting teu manggih. Oh, teu manggih. Ada ku saking legana si badak teh kuringan. Kuringan ya. Tapi dasar teh mau ka mana deui pasti kadinya deui nya. Deui karena ya indranya ke situ, penciuman balik lagi ke situ.
Nah cuman si badak tuh emang matanya rabun ya, Oh, kurang jelas. rada siweur. Nah, cuman karena pendengaran sama penciuman. Oh, penciuman yang ceuli halus. Nah, selama kemarin tuh ya noong itu poin pentingnya kita salah menerapkan strategi. Jadi kita mengambil ya angin. Oh, Saya tuh nuturkan angin ke itu yang kebadak alhamdulillah. nya. Nah, kudu lama angin di itu orang nambrak angin jadi moal. Da apa bau mangkiki mah itu kayaknya. Kah ieu mah teh ngeunaheun bauna cenah. Nya kabayang mah kitu 3 poe teu mandi. kan tengeunah Bener. hateun puguh lah ya mah. Bener. Nah itu tapi ada kebanggaan bisa bertemu dengan bajak ya di tempat penangkaran. Ya, waduh benar sangat haru dan Haru biru gitunya. Nah, Ieu satu endemik nu aya di urang Ya. gitunya. Ya. Ku urang kudu dilestarikeun. Nah, di sisi gak sampah deui. Bisi sampah. Pokoknya orang enak bahasan teh flora jeung fauna nya. Peruntahan, perlingkungan hidup karena bagaimanapun lingkungan hidup atau sungai menjadi sesuatu yang diwariskan kepada anak cucu kita, Mang Kiki. Ya. Da urang maot mah cita rumah da pasti aya keneh nepi ka iraga insyaallah nya. Ya, orang tak apa. Orang tak apa, tapi kata ini menjadi suatu warisan bagi kita, bagi anak sekalian yang suka membuang sampah ke sungai. Ingat bahwa air di Sungai Citarum itu menjadi warisan kepada anak cucu anak. Maka dari sekarang rawat, pelihara, jaga baik anak aliran Sungai Citarum, baik Sungai Citarumnya, dan berhubungan dengan Citarum. Terutama jangan membuang sampah ke Sungai Citarum. Perilakukan Citarum sebagai teman Anda. Betul teman Kiki. Betul. Kalau bisa perlakukan dia sebagai istri kedua. Sebagai istri kedua, Citarum udah mau dicari ku istri kaheji ari bogoh ka Sungai Citarum mah. Marawasin majikannya bogoh ka Citarum moal. Mau ditalak Moal insyaallah Citarum mah. Eta jaga bener Citarum karena itu menjadi orang pakaya teu boga. Enggak sih, orang mah wariskan lingkungan yang baik, lingkungan yang bagus kepada anak cucu kita, mangkikinya. Gitunya berenang. Tah. Semoga permasalahan sampah ini cepat selesai, mangkikinya di Citarum. Semoga badak bercula satu di Taman Ujung Kulon tetap lestari, sehingga untuk generasi ke depan bisa tahu bahwa di Ujung Kulon teh ada hewan endemik asli Jawa. Nah, segitu wae para warga pemirsa, terus pantau perkembangan berita nasional, daerah, olahraga, kuliner di korangala.id di online dan di edisi cetak harian umum Koranggala yang setiap hari terbit kecuali hari Minggu dan hari libur. Dan hari libur, ada orang kudu libur makanya. Ya, betul dah. Sakitu wae bobotoh hampura bisi aya omongan nu teu enak. Anu saleh mah hanya sebagai mengajak makanya untuk mengingatkan. Da sami abdi jalmi. Jalmi tah. Sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.